Oke, oke kita ulangi, kita mulai lagi kembali. Jadi listrik, ya kita berbicara kemarin sudah ada berbicara listrik. Sekarang kita mendalami tentang listrik lagi. Listrik adalah rangkaian fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi listrik itu muncul karena ada muatan. Nah, kalau nggak ada muatan, listriknya nggak muncul. Ya, kalau ada nggak ada muatan, listriknya nggak muncul. Ya, kita lihat slide yang kedua, yang ketiga ya. Nah ini ada muatan. Jadi listrik itu kenapa kok bisa apa namanya? Bisa nyetrum. Ya. Dari sini ada yang sudah pernah kesetrum listrik? Ayo. Pernah, Pak. Anggun sudah pernah kesetrum listrik, Anggun? Ngacung tadi. Sudah. Sampun. Sudah, Pak. Rasanya bagaimana? Enak? Enggak. Enggak. Oh, keder. Kalau terlalu lama nanti bisa rambutnya bisa berdiri nanti ya. Ya. Langsung lepas, Pak. Oh, langsung lepas. Oh ya, bagus ya. Oh, ada yang kesetrum. Ada yang kesetrum enak. Wah. Kesetrum kayak gitu. Ada nggak yang kesetrum itu nyaman gitu? Ya, kalau kesetrum nyaman. Windy udah pernah kesetrum, Windy? Udah, Pak. Sudah. Kesetrum apa? Kesetrum cewek atau kesetrum cowok? Kesetrum kabel cas. Oh, ya kabel cas ya, yang mau ngelupas kemudian kesetrum ya. Hati-hati. Oke. Jadi listrik itu ada muatannya. Ada yang namanya muatan positif dan ada yang namanya muatan negatif. Nah, muatan negatif itu apabila kelebihan elektron. Jadi negatif itu elek. Ya, nek wong negatif kuwi elek. Maka nek negatif berarti kelebihan elektron. Nek positif itu berarti kekurangan elektron. Itu. Jadi muatan listrik ada dua, ada muatan listrik negatif yaitu kelebihan elektron dan ada muatan listrik positif itu kekurangan elektron. Itu. Jadi elek ya. Nek wong elek ki mesti negatif gitu. Kayaknya tatanane elek-elek ya gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jadi muatan negatif tadi adalah kelebihan elektron ya. Kalau elektronnya lebih itu berarti muatan negatifnya tambah. Kalau muatan positif sedikit berarti elektronnya berkurang. Nah, kalau negatif itu elektron, kalau positif itu proton awalnya. Jadi carane ngapalke, Mbak Mas. Nek negatif kuwi elek ya. Ning nek proton positif itu P, awalnya P. Oh, berarti P itu berarti positif gitu. Ya, Mbak Alivia. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Bisa menghidupkan mic-nya, Mbak? Bisa. Yuk, dihidupkan mic-nya. Klik. Dipencet. Twing. Twing. Ramu, twing. Bedas. Der. Gak apa-apa, ya. Mbak Alivia, saya mau tanya Mbak, bahasa isyarat ya apa-apa. Tadi muatan negatif tadi karena kelebihan apa Mbak? Kelebihan elektron. Mbak Salva, saya tanya kalau listrik positif tadi berarti kekurangan elektron. Atau kelebihan proton. Oke, bagus. Ya, sip. Oke, lanjut. Arus listrik. Nah, ini arus listrik. Arus listrik itu seperti halnya arus air, ya. Arus air. Jadi dia mengalir. Mengalir dari mana? Ya, kalau air ngalirnya dari mana, Rah? Air ngalirnya dari mana? Dari tempat yang apa? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga potensial listrik. Listrik itu dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah ngalirnya. Artinya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Yang tegangannya tinggi ke tegangan yang rendah gitu. Kalau Mbak Muran, saya mau tanya Mbak Muran. Ya,
potensial tinggi itu di dalam belakang saya itu potensial tinggi itu artinya nilai positifnya lebih banyak atau lebih sedikit Mbak Muran? Tinggi. Pinter, cerdas kabeh. Makanya yang ikut Zoom ini saya akan pastikan bahwa nilainya itu nanti di nilai rapat semester 1 pasti saya kasih nilai di atas 86. Wes yakin wes. Rasa data besok nggo ujian tak kayak 86. Karena apa? Ini adalah suatu bentuk pengorbanan dan yang ikut Zoom itu biasanya ikut orang pinter-pinter kok. Ya. Jonathan kelihatan nggak ini Jonathan? Nggak kelihatan ini. Jonathan, ono ora iki? Jonathan turu iki. Nah, oke ya wes, rapopo. Tolong nanti yang ketika Zoom seperti ini namanya nama asli ya. Kok aja namanya bapaknya kok tak golek ngon daftar nama ra ono. Wah, kujur aku ngundaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir. Jadi kesetrummu kuwi goro-goro enek listrik sing mengalir. Ya, ada yang mengalir. Kalau nggak mengalir nggak mungkin kesetrum, Mbak. Jadi nggak mungkin kesetrum karena ada yang mengalir, maka kesetrum. Kamu yang tidak berpotensial, listrik yang di rumahmu itu berpotensial, maka listrik dari rumahmu akan mengalir ke tubuhmu. Nah, ketika mengalir ke tubuhmu, apa yang terjadi? Ya, kamu akan dilewati. Dilewati apa? Listrik. Nah, maka dilewati listrik rasanya piye? Dredeg atau Mbak Anggun? Rambutnya nganti cekrek-cekrek gitu loh. Ya, ini pengorbanan Mbak Anggun sama Mbak Yasinta itu selalu berduaan terus. Itu bagus itu. Saya senang orang-orang yang seperti ini tuh. Jadi nggak sia-sia ketika sekolah. Masa sekolah pasrah sama keadaan. Ora cedon. Ya, lanjut. Kita lanjutkan. Ini slide-nya saya sedikit aja. Lanjut. Jadi arus listrik itu arus yang adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dalam 1 detik. Itu arus listrik. Jadi mengalir. Nah, kalau mengalir pas mengalir kamu pegang, wes tenan langsung jegrak kowe. Ya, Mbak Windy tadi sudah pernah kesetrum, Mbak? Sampun. Sampun. Oke. Loro ra, Mbak? Enak ra? Kaget. Oh, kaget. Ada yang kesetrum ra kaget? Jadi ketika kesetrum, kesetrum. Wah, kayak lesmono kala penak tenan ya. Orang mungkin mesti kaget ya, karena kesetrum itu tegangan tinggi. Oke. Mbak, yang atas namanya Galaxy J5 bisa di-rename Mbak namanya Mbak. Biar saya nanti ketika absen tahu bahwa kamu adalah siswa SMP Polan dan aku bisa ngerti. Lah aku syaratnya biji 86 piye? Nek aku golek siswa sing jenenge Galaxy J5 ora ono, absensi Galaxy J5 ora ono. Jadi nanti di-rename dulu ya anak-anak. Sebelum masuk di-rename dulu. Ya, nanti karena ketika Zoom itu ketika dari sampai awal Zoom sampai nanti ujian akhir semester atau sampai tatap muka itu saya pastikan nanti nilainya di atas 86. Wis, saya pastikan itu. Karena itu bagi penghargaan kalian. Oke, lanjut anak-anak. Kemudian jenis arus listrik. Nah, arus listrik ada arus DC dan arus AC. Ada arus DC dan arus AC. Arus DC itu apa? Arus yang searah. Ini, searah itu main plusnya rasa diwalik. Ya, min plusnya rasa diwalik. Contoh ini Mbak. Mbak Juwita. Saya mau tanya Mbak Juwita. Mbak Juwit. Bisa dibuka speakernya Mbak Juwita? Nah, Mbak Juwita di rumah punya baterai nggak Mbak punya? Apa remote? Punya. Remote itu nek baterai nek kualik iso nyala nggak? Boten. Betul. Nggak bisa nyala. Itulah yang dinamakan arus DC gitu loh. Arus DC. Jadi nek kualik ra iso. Baterainya mbok pasang kualik ra iso. Iso masang baterai remote kamu? Saged, tapi kadang nggih kebalik. Wah, sing enek pentolane kuwi plus ya, sing enek pentolane kuwi plus. Sing ora ana kuwi min. Jadi kalau misalnya ini baterai, ini saya punya baterai, ya ini ya. Baterai ini sing enek pentolane iki adalah baterai plus ya. Yang bokongnya iki berarti negatif, kutub negatif. Ini baterai ini adalah arus DC karena searah. Nek kualik resoh, ya. Nek kualik resoh. Ya, Yasinta pernah masang baterai seperti ini belum? Belum. Oh. Nek aki, ngerti lah aki?
Aki kui sing digoneng-gon sepeda motor itu loh. Nah, itu adalah arus listrik DC juga. Kemudian di belakang saya lagi itu ada yang namanya arus AC. Ya, arus AC. AC. AC singkatannya apa, Mbak Salva Az-Zahra? Di belakang saya kelihatan itu. AC tadi singkatannya apa? Alternating current, Pak. Betul sekali. Terima kasih Mbak Salva Az-Zahra. Jadi alternating current itu adalah arus listrik yang bolak-balik. Contoh, sing juragan kipas angin. Mbak Salva di rumah punya kipas angin? Punya, Pak. Nah, nek ngecap ke kipas angin ki kuwalik, murup rak kipas angin ini? Nyala. Oke, saya tanya lagi, Mbak Nabila. Nabila 9B. Nabila 9B. Ya. Cop-copan ya. Lubang listrik di rumah kamu itu ada berapa lubangnya? 4. 4 piye, loro no. Setrika kae, wis tau setrika dong. Setrika, cop-copan setrika itu loh. Itu lubangnya ada berapa? 2, ya betul. Nek diwolak-walik setrikanya lara. Misalnya bar cop kayak gini diwolak-walik. Jadi copnya kewalik no. Nyala enggak setrikanya? Nyala. Itulah arus AC. Artinya tidak penting itu negatif atau positif, kebalik tetap menyala. Itulah arus AC. Nah, arus DC harus benar antara nih ini positif, ini negatif. Saya ulangi sekali lagi untuk membedakan secara umum, kalau arus DC itu arus yang harus pas antara kutub positif dan kutub negatifnya, pemasangannya. Tetapi kalau arus AC tidak perlu ya. Berarti arus AC itu harus rumahan itu. Rumah-rumah kamu itu harus AC. Nah, arus DC di mana? Arus DC itu yang ada di misalnya kayak kamu pakai remote itu baterai remote, kemudian baterai center itu kalau kebalik dia nggak bisa menyala gitu ya. Oke anak-anak, jadi itulah perbedaan arus DC dan arus AC secara umum. Kalau arus AC itu tadi diwolak-walik ora masalah, karena arus bolak-balik, berarti dibolak-balik ora popo. Dicopke wolak-walik tetap menyala. Tetapi kalau arus DC itu harus searah. Artinya kalau muatannya positif ya kalau kutubnya positif ya dipaskin yang positif. Negatif ya dipaskin kalau negatif. Lanjut. Kemudian ya, penyebab munculnya listrik. Nah, ini. Listrik itu sudah muncul karena apa? Listrik itu bisa muncul karena apa? Yang pertama, karena muatan listrik, ya. Karena muatan listrik. Nah, gue kan enek gambar cop-copanmu tuh jane gue. Nah, karena ada muatan listrik, saya tak pindah nggon sik ya, pindah nggon ndi? Apa tak ndekke sik? Karena nutupi. Ya, ini tak tutupi sik, tak unggah ke sik. Sithik. Yes. Nah, karena ada muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik. Jadi karena ada muatan listrik yang berbeda, itu bisa menyebabkan arus listrik. Nah, karena arus listrik tadi mengalir gitu loh. Kemudian listrik tadi bisa muncul karena ada medan listrik. Medan listrik ini kalau kamu pernah mencoba sebuah penggaris, kemudian kamu gosok-gosokkan ke rambut, nggih. Rambut ya. Saya bilang rambut itu ya rambut sirah, aja rambut kelek. Nek rambut kelek ora metu. Rambutnya kecut malahan garisan mungko dadian. Jadi rambut kepala ini ya, kepala itu nanti digosok-gosok, rambut yang kering tentunya, jangan rambut yang basah. Bar keramas digosok-gosok kayak orang muncul. Kemudian digunakan untuk ya ini percobaan SD sebenarnya. Digunakan untuk mendekatkan serpian-serpian kertas. Itu namanya medan listrik. Kemudian ada potensial listrik. Nah, ini juga bisa memberikan arus listrik. Jadi listriknya bisa muncul itu ya karena ini. Kemudian ada arus listrik dan elektromagnetik. Ya. Selanjutnya, terakhir ini. Terakhir, kelihatan nggak ini slide-nya? Manfaat, kelihatan ya. Manfaat listrik. Ya, manfaat listrik. Saya tak pindah nggon. Pindah nggon sih. Tak pindah nggon. Ben raketok. Nih, tak pindah nggon ini.
Manfaat listrik. Yang pertama sebagai sumber penerangan. Contohnya apa? Lampu, jelas penerangan ini lampu. Nah, terus yang berikutnya, yang kedua sebagai sumber energi. Ya, energi listrik. Kemudian sarana hiburan, ngecas HP-mu, bisa nggawe apa kayak sarana hiburan itu apa namanya bikin konser itu kan harus pakai listrik juga kan. Nah, sarana hiburan, ngurupke kemudi putar juga listrik. Ya. Ada yang pernah ke Ancol anak-anak semuanya? Enak yang pernah ke Ancol? Ini saya mau tanya, ini dulu piknik enggak toh? Kelas ini piknik enggak? Enggak, Pak. Wah, enggak ya. Belum pernah. Enggak pernah piknik ya? Masa? Oh, berarti kamu kehilangan piknik ini ya? Nggih. Waduh. Sesuk nek misalnya pandemi udah berakhir, sesuk nek kelas 3 ya, kelas 12 bar lulusan kae wis semuanya sudah selesai piknik. Apa-apa. Pengennya nanti pikniknya? Yaskia pikniknya nanti? Luar negara, Pak. Luar negara yang ngendi? Engko neng lapangan teman. Cerah. Oke, lanjut ya, sebagai hiburan. Jadi sebagai hiburan itu kalau Ancol itu semua wahananya menggunakan listrik. Ya kalau listriknya mati, wahananya mati. Ya kayak jet coaster, kemudian wahana kemudi putar dan sebagainya, itu banyak wahana yang menggunakan, atau bom kar itu juga menggunakan listrik. Kemudian sebagai penghasil panas, ya. Jadi kalau ada kompor listrik itu juga akan menghasilkan panas. Ya. Kemudian ada penghasil gerak, itu listrik dari kipas angin, bergerak, bisa muter-muter, baling-balingnya. Oke, itu anak-anak. Jadi ada 7 slide yang hari ini saya sampaikan. Ya, hari ini saya sampaikan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kaitannya dengan apa namanya, tentang kelistrikan, ya, tentang kelistrikan. Nah ini. Jadi tadi ada yang pertama tentang wawasan, kemudian tentang jenis muatan, kemudian tentang arus, kemudian tentang jenis arus listrik, ada AC, ada DC, kemudian ada penyebab munculnya listrik, itu ada A, B, C, D, E, kemudian ada manfaat listrik. Oke anak-anak, saya langsung masuk ke apa namanya tugas ya. Nah, di belakang saya ini sudah banyak yang mengerjakan tugas. Pertanyaan saya, yang di sini sudah belum mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi itu namanya Padlet. Jadi dia nanti jangan sampai kelupaan mengisi nomornya ya, nama absennya ya, karena saya nanti akan ngeceknya dari situ. Jadi kalau sudah ngetulis di paling bawah ya dikasih nama. Jangan sampai nanti tidak dikasih nama. Tadi suruh menulis berapa? 2 atau 1? 2. 2, Pak. 2, oke, sudah semua. Alhamdulillah, oke. Itu Padletnya, sudah ada banyak yang terisi. Itu saya tutup, jadi gini Dek. Itu tugasnya saya tutup besok hari Minggu jam 23. Terus untuk absensi, ketika pelajarannya hari ini, ya bisa absennya hari ini gitu loh. Kalau sudah besok nggak bisa absen lagi. Maka di dalam cek absen itu ketika dengan absennya hari besok, hari Minggu baru absen, maka nggak akan muncul, sistem nggak akan muncul. Jadi absen itu hari ini absen ya hari ini absen gitu loh. Kalau absennya hari Senin nggak bisa, absennya hari Minggu nggak bisa. Tapi kalau tugas batas waktunya 2 hari. Jadi kalau absensi itu hanya 1 hari. Kalau hari Sabtu ya hari Sabtu tok. Gitu ya anak-anak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.25, jadi waktu saya sudah hampir habis. Oke anak-anak, untuk dokumentasi perkenankanlah, mohon izin saya untuk mempotret. Silakan kameranya dihidupkan. Yang namanya belum benar dibenerkan. Tadi ada namanya yang belum benar ya apa? Enak J5 tadi, oh enggak ada ya. Oke, mohon anak-anak kameranya dihidupkan dulu semuanya, saya foto. Oke, dari slide 1 dulu saya foto. Oke, sudah. Kirana Galuh kameranya bisa dihidupkan? Iya. Nek nggo klambi dhuwur tok ora apa-apa, ngisore katokan cendak, dhuwure klambi karo kudungan wis ora apa-apa, ora ketok ya. Heeh. Kuwi ngisore paling ora katokan don. Wis rasah guyu. Yo. Oke, saya foto dulu ya. 1 2 3. Jret. Sik tak simpen sik nek nggone wet. Tak buka wet sik.
Oke, nomor 1. Kemudian foto tahap kedua. Ngene. Yang halaman kedua ya. Oke, ini ada Mas Fauzan dan Muhammad Yildan. Oke, sip. Thank you very much. Saya foto 1 2 3. Tak foto aja hilang. 1 2 loh malah hilang nih. 1 2 3. Oke. Sip. Tak foto nih. Ini ada 4 kali foto pokoknya. 4 kali foto. 4 kali foto. Kemudian foto yang ketiga. Yuk. 1 2 3. Oh, jadi pateni sih. Ya, 1 2 3. Oke. Yes, pokoknya biji 86 ya. Murah kayak biji pokoknya. Nah, nek itu manut murah. Oke ya. Oke anak-anak, mungkin sampai dengan ini dulu. Nanti tugasnya saya tunggu untuk hari Minggu jam 23. Nanti tugasnya sudah ada di situ. Jadi kalau sudah mengerjakan tertempel di situ. Jadi tidak akan artinya tidak akan hilang kalau tidak dihilangkan oleh kalian sendiri. Oke anak-anak, terima kasih atas atensinya. Nanti tolong yang tadi ketua kelas segera menghubungi saya karena nanti informasi-informasi akan saya sampaikan melalui ketua kelas. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, anteng-anteng berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya tunggu tugasnya ya anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.